teman-teman dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan video ini sampai selesai karena saya akan menyampaikan sebuah wawasan yang berjudul Larangan Mendekati Zina, yang tentunya akan bermanfaat bukan untuk saya sendiri tetapi untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan masih diberikan kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada parit pagar kota Madinah, buah hati Siti Aminah, cinta kasih Siti Khadijah, yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam zahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama saya hormati Bapak Usman MIkom selaku dosen pengampu mata pelajaran ilmu dakwah, dan yang sama-sama saya hormati teman-teman dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dinilin Oktavia, saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya berasal dari kelas Kom 1L. Saya akan menyampaikan sebuah materi dakwah yang berjudul Larangan Mendekati Zina. Pengertian zina. Zina menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya menyatakan bahwa zina termasuk ke dalam fiqh janiyah yang secara harfiah yaitu fahisyah yang artinya perbuatan keji. Sedangkan secara istilah, zina adalah hubungan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur syubhat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa zina adalah suatu tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Zina merupakan suatu perbuatan yang tercela dan para pelaku zina akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, baik hukuman secara kemanusiaan maupun hukuman yang akan dapat di akhirat nantinya. Macam-macam zina. Yang pertama adalah zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah balik, berakal, merdeka, dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai. Yang kedua, zina gairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah tanpa adanya ikatan perkawinan di antara keduanya. Larangan mendekati zina. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga perilaku mendekati zina. Dosa zina dalam Islam disetarakan dengan dosa membunuh dan dosa dari perbuatan syirik. Al-Quran telah memaparkan dengan jelas bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang bagi kita umat Islam, dan terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat di atas dapat kita tahu bahwa zina dilarang oleh Allah dan kita tidak boleh mendekatinya. Adapun cara-cara agar kita jauh dari perbuatan zina dalam Islam, yang pertama adalah taubat nasuha. Taubat nasuha yaitu taubat yang sungguh-sungguh dilakukan dan kita tidak akan mengulangi semua kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua, jauhi sumber zina. Perbuatan zina tanpa disadari
sering berawal dari hal-hal yang kecil dan sering dilakukan seperti membuka aurat dan lain-lain sebagainya, dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan. Yang ketiga, mengikuti komunitas orang sahih. Dekatkan diri kita pada Allah dengan ikutan bergabung di dalam golongan orang sahih dan selalu menyibukkan diri dengan zikir, baca Al-Quran, dan juga saling berpesan dalam kesabaran dan juga kebenaran. Jadi, dengan seringnya kita mengingat bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan kita dilarang untuk mendekatinya, dan kita selalu ingat bahwa perbuatan zina ini tidak hanya hukumannya kita dapat di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Dan sekiranya kita senantiasa untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.